Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridayani, selaku dosen pengampu Blok Biomaterial dan Teknologi Kedokteran Gigi. Blok ini merupakan blok ke-7 yang dibuat berdasarkan kurikulum yang menyesuaikan dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan disesuaikan dengan standar kompetensi dokter gigi Indonesia. Blok ini diberikan kepada mahasiswa tingkat pertama semester kedua dengan jumlah SKS 4 SKS yang dilaksanakan selama 4 pekan. Blok ini disusun berdasarkan standar kompetensi dokter gigi Indonesia yang dimulai pada domain pertama yaitu profesionalisme terkait etik dan jurisprudensi, yang kedua menganalisis informasi kesehatan secara kritis, ilmiah dan efektif, yang ketiga kemampuan komunikasi, dan yang terakhir hubungan sosiokultural dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Domain yang kedua yaitu penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi. Domain ini berkaitan dengan kompetensi utama nomor 7 yaitu ilmu kedokteran gigi dasar dan ilmu kedokteran gigi terapan yang berhubungan dengan biomaterial dan teknologi kedokteran gigi. Domain yang ketiga yaitu pemeriksaan secara umum dan sistem stomatognatik yang terdiri dari pemeriksaan pasien, diagnosis, dan rencana perawatan. Domain yang keempat yaitu pemulihan sistem stomatognatik yang terdiri dari pengelolaan sakit dan kecemasan serta tindakan medis kedokteran gigi. Domain keenam adalah manajemen praktik kedokteran gigi yang terdiri dari manajemen praktik dan lingkungan kerja yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keselamatan pasien dalam praktik kedokteran gigi. Domain ketujuh yaitu dokter gigi Islami, yaitu memiliki sikap akhlak Islami serta memiliki pengetahuan dan keterampilan kedokteran gigi serta mampu menerapkan dan mengembangkannya sesuai dengan ajaran Islam. Buku panduan blok biomaterial dan teknologi kedokteran gigi telah dibuat dan disusun serta diunggah dalam akun layar yang merupakan sistem LMS Universitas Yarsi. Sumber pembelajaran dan alat bantu pembelajaran terdiri dari kuliah pakar, buku panduan, buku ajar, jurnal, serta buku referensi lain. Proses pembelajaran pada blok ini terdiri dari kuliah interaktif, tutorial yang akan membahas skenario problem-based learning, textbook reading, serta journal reading, serta akan diberikan clinical skill laboratory, penugasan, dan ujian. Bahan kajian yang akan dibahas dalam blok biomaterial dan teknologi kedokteran gigi terdiri dari pengenalan dental material, struktur dan sifat material, material preventif, material kuratif atau restoratif, material rehabilitatif, material laboratoris dan penunjang, serta advanced materials. Komponen penilaian blok biomaterial dan teknologi kedokteran gigi terdiri dari kuis, penugasan, serta ujian akhir blok untuk menilai kemampuan kognitif mahasiswa. Kemudian untuk menilai kegiatan tutorial, mahasiswa akan dilakukan student oral case analysis untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam problem-based learning. Yang ketiga, untuk kegiatan keterampilan clinical skill laboratory akan dilakukan objective structure clinical examination pada akhir semester. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang bahan resin akrilik. Sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Hari ini mungkin kita akan lebih banyak ke proses manipulasi ataupun cara pembuatannya. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, kami harapkan adik-adik sekalian bisa memahami resin akrilik, kegunaan, komposisi dan dari materialnya, kemudian memahami perbedaan dari material akrilik baik itu dari self ataupun pure, kemudian cara manipulasi dan bagaimana proses polishing. Level capaian dari pembelajaran ini ada 3 tahapan ya. Jadi yang pertama kami harapkan mahasiswa dapat mengetahui, kemudian mengetahui cara dan menunjukkan bagaimana caranya. Untuk mengetahui ini nanti kalian akan diberikan ujian teori untuk mengetahui pemahaman teori teman-teman terkait
resin akrilik dan materi yang terkait. Kemudian akan diberikan kasus klinis yang akan diberikan dalam proses pembelajaran problem based learning dalam tutorial. Dan selanjutnya yang terakhir akan dilakukan skill lab dan diuji dengan menggunakan OSCE. Jadi semuanya diharapkan dapat tercapai sampai level ketiga, bahwa teman-teman dapat memahami cara dalam proses manipulasi dari resin akrilik. Kurikulum pembelajaran ini karena ini terkait dari materi rehabilitatif dalam kedokteran gigi, jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa level pencapaian itu ada pada tingkat ketiga, di mana mahasiswa diharapkan bisa menunjukkan cara atau simulasi proses pembuatan dari material yang digunakan. Oke. Apa sih resin akrilik itu? Jadi resin akrilik ini merupakan material yang paling banyak digunakan dalam kedokteran gigi, khususnya dalam proses rehabilitasi atau pembuatan gigi tiruan. Ya. Terdiri dari polimer, polimetil metakrilat ataupun cairan monomer. Kedua bahan ini akan dicampurkan dan menjadi satu dan nanti terjadi polimerisasi. Adapun komposisinya terdiri dari powder dan liquid. Powdernya ini terdiri tadi dijelaskan bahwa ada polimetil metakrilat, kemudian ada inisiator yang menginisiasi proses pengerasan dari akrilik ini, kemudian ada opacifier yang membuat warnanya lebih opak, kemudian plasticizer, opening agent yang menyatukan semua bahan yang ada, kemudian ada beberapa yang kombinasi logam berat untuk meningkatkan radiositas dari material. Kalau liquidnya sendiri juga terdiri dari monomer metil metakrilat yang dimodifikasi ya. Kemudian ada inhibitor atau hidrokinon yang berguna agar tidak terjadi polimerisasi sebelum proses curing dimulai. Kemudian ada etilen glikol sebagai tambahannya dan juga aktivator untuk beberapa resin yang bersifat chemical cure atau self cure. Nah, tadi beberapa resin sudah disinggung ya. Dan di sini ada beberapa jenis resin, namun yang akan kita pelajari lebih banyak terkait resin heat cure atau resin yang dipolimerisasi atau pengerasannya itu melalui proses pemanasan, bisa melalui direbus ataupun dipanaskan melalui oven. Kemudian ada chemical cure atau sering kita sebut sebagai self cure atau pengerasannya akan secara otomatis mengeras sendiri karena ada bahan tambahan tertiary aminometil yang akan menyebabkan proses polimerisasi atau aktivasi kimia. Kemudian ada juga yang light pure resin atau resin yang dipolimerisasi dalam menggunakan cahaya. Namun di sini kita akan lebih bahas kedua jenis resin sebelumnya. Biokompatibilitas dari resin akrilik itu dikategorikan baik, walaupun beberapa teori yang menyebutkan ada reaksi yang tidak diharapkan dari bahan ini, tetapi untuk kasus yang hanya digunakan sebagai bahan rehabilitasi itu bisa dikategorikan dapat diterima oleh tubuh. Biasanya terjadi pada penggunaan resin kalau untuk kasus alergi ya, dan juga beberapa pasien juga alergi terhadap bahan resin metakrilat, sehingga beberapa resin dimodifikasi diganti bahan metakrilatnya menjadi material polikarbonat. Sifat fisiknya secara dimensi stabilitasnya sangat baik, pengangkatannya juga baik, tetapi ada kekurangannya yaitu terjadi pengerutan saat proses polimerisasi atau polymerization shrinkage, dan juga porositasnya masih dapat diterima meskipun beberapa tergantung dari proses manipulasinya. Kalau manipulasinya kurang baik, maka sifat fisik, estetik, serta kebersihan dari tiruan juga akan dipengaruhi. Untuk sifat mekanik dari resin akrilik dikategorikan sebagai material dengan kekerasan yang rendah sehingga mudah tergores atau terabrasi. Makanya pada beberapa tiruan itu tidak disarankan untuk dilakukan pembersihan menggunakan sikat ataupun bahan pembersih yang abrasif atau yang dapat mengikis bahan akrilik tersebut. Untuk ini adalah tahapan penting yang harus kita ketahui karena nanti kita akan melakukan proses manipulasi ya. Tahapannya ada pembentukan wax dulu, entah ini bentuknya sesuai
dengan yang kita mau atau mau buat untuk individual, kemudian proses flexing, kemudian pembuangan malam atau pembuangan wax, kemudian mengaplikasikan separator, lalu akan dilakukan packing. Setelah itu dilakukan curing atau pemanasan. Kalau kita pakai heat berarti dia akan curing sendiri atau pemanasan dilakukan perebusan. Kemudian kalau kita pakai heat self cure berarti akan terjadi polimerisasi secara otomatis. Kemudian defrosting dan yang terakhir adalah grinding dan polishing. Untuk tahapan pemolasan sebenarnya ini hal yang mudah ya, tapi perlu diketahui awal dokter gigi karena terkadang materi yang kita terima dari laboratorium tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga kita sebagai calon dokter gigi harus punya bekal untuk tahu bagaimana cara memperbaiki atau melakukan polishing dari acrylic. Yang pertama adalah tentu dibersihkan dulu dari gipsumnya. Kalau kita sudah terima beres berarti tinggal bersihkan aja bagian-bagian yang kasar atau contohnya tidak rata menggunakan wool cleaner. Sebelum amplas kita harus potong juga. Kalau berarti kan agak kasar ya, butuh ada 2 stone ya, stone hijau dan stone merah. Yang mana lebih duluan? Merah dulu baru hijau. Jadi setelah laser haluskan dengan stone merah, habis itu stone hijau, lalu amplas. Jadi pakai kasar, habis itu amplas halus. Setelah itu bersihkan ya. Habis itu olesin dengan tumis dulu yang dibasahi dengan air. Oleskan ke permukaannya dengan menggunakan apa? Cotton wool atau bulu ya. Habis itu diratakan ke permukaannya, habis itu dicuci. Setelah dicuci, olesi lagi dengan menggunakan apa? Clear ya. Kita tahu ya, dicampur dengan air, kemudian olesi lagi dengan menggunakan cotton wool lagi ya. Jadi lembab tadi, kemudian diratakan, habis itu dicuci lagi dan dikeringkan itu ya. Jadi tahapannya sebenarnya hal yang mudah, tapi nanti kan kalau ada beberapa tahapan yang dilewati akan menghasilkan akrilik yang glazingnya berbeda gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ya, silakan. Saya izin bertanya dok, bul tadi yang kecil sebelum pengamplasan itu apa ya dok? Tadi beberapa pilihan bul ya, ada bul pressure, stone merah dan stone hijau. Untuk membedakan jenis bul, kalian lihat aja ujungnya. Satu tadi kecil, satu yang panjang ya. Kalau dia kecil, biasanya ujungnya itu ada kaitnya. Kalau micromotor itu terbagi 2 ya, ada yang straight handpiece, ada yang kotak angle. Kalau dia panjang, biasanya untuk straight handpiece. Nah itu biasanya dipakai untuk polishing. Kalau yang dia kecil, biasanya untuk kotak angle. Itu juga bisa buat polishing, tapi tidak pada akrilik, tapi tidak pada gigi. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kasih dokter, perkenalkan menjadi Dazara. Di sini saya ingin bertanya, apabila kita sudah terlanjur untuk memberi device, tapi kita baru sadar ternyata mungkin ada kontur yang tidak rata, apakah boleh kita ulangi dari awal lagi sehingga dari awal sampai bisa ke agar glazing sempurna gitu? Terima kasih dokter. Kalau sudah terlanjur ditumis, masih bisa nggak glazing? Bisa aja, tapi kamu harus mulai dari awal. Mulai dari freezer, ya diratakan kembali pakai stone, habis itu amplas ulang. Jadi kalau mau diratakan berarti sebaiknya ulang dari awal supaya permukaan itu benar-benar rata antara sebelah kiri dan kanan. Ya. Saya rasa cukup sekian untuk kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas atensi dari teman-teman sekalian serta partisipasinya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kamal Rizky. Pada hari ini saya akan menjelaskan FCM jenis yang kedua. Kebetulan saya mendapatkan FCM blok 7 yaitu tentang bintang material.
pakan di sini itu ada sulfurin dan ada zat asid. Untuk sulfurin sendiri itu terbagi menjadi dua bahan, yaitu bahan lipid dan powder. Untuk lipidnya itu terdiri dari bahan MMA atau metylmethacrylat dan powdernya PMMA yaitu polimer metylmethacrylat. Lalu setelah itu, setelah pemeriksaan klinis tidak menunjukkan bahwa pasien ini memiliki infeksi sistemik, karena kalau misalnya infeksi sistemik akan ada gejala-gejala seperti limfadenopati atau demam. Nah, terus dari riwayat paparan juga ini tuh nggak disebabkan oleh infeksi virus ataupun bakteri, melainkan karena suatu bahan resin. Lalu selanjutnya itu pemeriksaan lab. Di pemeriksaan lab ini terdapat pemeriksaan yaitu pemeriksaan fit test dan test. Assalamualaikum dokter. Izin memperkenalkan diri sebelumnya dok, perkenalkan nama saya Anida. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan final concept map untuk blok 7. Izin sebelumnya dokter. Baik dokter, izin untuk mempresentasikan final concept map yang telah saya buat sebelumnya. Untuk blok 7 ini dengan judul pipi bengkak setelah pasang mahkota gigi. Baik, pertama kali kita memiliki pasien perempuan berusia 50 tahun datang ke RSGM dengan keadaan pipinya ini telah bengkak. Secara klinis sendiri semuanya normal, tetapi di sini ada tekanan darah yang sedikit tinggi yaitu sekitar 130/80 mmHg. Sedangkan untuk ekstraoralnya sendiri dari wajahnya asimetris, edema regiodextra meluas dari area suborbital kanan hingga ke pipi dan juga bibirnya inflamasi regiodextra. Ini untuk klinisnya. Sedangkan untuk penunjangnya kita melakukan dua tes, yaitu prick test dan juga patch test. Untuk prick test sendiri ini untuk mengidentifikasi apakah pasiennya ini terkena hipersensitivitas tipe 1. Akan tetapi hasil yang didapatkan adalah negatif semuanya. Sedangkan untuk patch test sendiri terdapat hasil yang positif, yaitu untuk HEMA dan juga EGDMA dengan +2. Nah, kita tarik dulu sebelumnya, ternyata pasiennya ini telah memiliki rasa sensitivitas tersendiri sebelum dilakukan pemasangan mahkota gigi ini, khususnya untuk di periungual, dikarenakan pasien ini memakai kutek kutek. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan polimernya itu belum terpolimerisasi secara sempurna. Jadi, sel TCD4 melalui MHC2, yaitu akan diubah menjadi MH1 dan juga sel T memori, di mana pasiennya ini ternyata tersensitasi. Tersensitasi inilah yang menyebabkan kenapa pasiennya itu bisa terkena periungual sebelumnya. Nah, ternyata ditemukan adanya inflamasi yaitu di area wajah, asimetris, edema regiodextra meluas dari area suborbital kanan hingga ke pipi pada wajah, dan juga di bibirnya terdapat inflamasi regiodextra dikarenakan dia memakai acrylic self-adhesive resin dengan polimetilmetakrilat yang tidak terpolimerisasi secara penuh. Nah, untuk pasiennya sendiri ini lalu diganti oleh sang dokternya menggunakan gelas polialkenat non-resin, bisa GIC atau Zoe, tapi di sini dokternya menggantinya dengan gelas polialkenat non-resin. Lalu juga kita harus memberi edukasi kepada pasien bahwa sebenarnya pasien ini tidak cocok apabila memakai bahan seperti yang sudah dia tersensitasi sebelumnya, dan juga dokter memberikan medikasi oral kepada pasien. Selanjutnya, karena mengganti pemakaian telah diganti menggunakan gelas polialkenat non-resin, oleh karena itu edemanya sudah berhenti selama 3 hari. Untuk teori pendukung saya sendiri, saya memakai teori bahwa acrylic self curing, karena seperti yang kita tahu ini polimerisasinya secara self curing memang tidak direkomendasikan untuk pemasangan mahkota, karena dikhawatirkan karena khawatir apabila dia itu tidak terpolimerisasi secara utuh. Dalam kasus lain, amalgam bahkan dapat berisiko karsinogen. Sekian dokter. Kita udah buat akrilik ya teman-teman. Hari ini kita akan melakukan polishing ya. Nanti teman-teman saya akan berikan hasil akriliknya. Ya, sebelum memulai pengerjaan kita recall kembali ya. Jadi yang pertama untuk proses polishing apa saja? Misalnya yang pertama menggunakan terus habis itu hijau, merah dan hijau, kemudian melakukan amplas kasar dan halus. Setelah itu dilakukan proses kumis dicampur dengan air dan dioleskan ke permukaan akrilik menggunakan habis itu dicuci dulu. Habis itu aplikasi apa yang terakhir? Green atau pakai air. Habis itu diaplikasikan menggunakan apa? Habis itu setelah selesai cuci dan silakan dikerjakan masing-masing. Baik. Silakan masuk stasiun dan membaca soal.
Silakan mengerjakan soal. Saya menunjukkan teknik polishing. Jadi pertama saya memiliki motor, lalu ada beberapa servis, beberapa brush yang saya perlukan. Untuk pertama, saya akan melakukan polishing. Pertama saya menggunakan brush ini, saya pasangkan di motor. Saya akan lalu saya akan melakukan polishing dengan cara menarik ke arah saya dengan satu arah. Setelah selesai, saya matikan ke motor dan saya lakukan kembali. Saya mengganti brush. Jika diperlukan, mungkin ada saya menggunakan brush dulu. Setelah itu saya menggunakan motor, lalu saya mengolesnya sampai tidak ada permukaan yang bergelombang. Jadi ini dilakukan jika proses polishing pertama belum sempurna. Setelah itu saya menggunakan motor, lalu mengganti brush dengan amplas yang kasar. Setelah saya pasangkan, saya nyalakan dengan amplas kasar untuk meratakan bagian-bagian yang kasar dan menghaluskan. Proses ini mungkin sedikit lama karena harus benar-benar detail. Setelah itu saya ganti dengan amplas halus. Saya lepas dan jadikan, saya masukkan. Lalu saya pasangkan ke amplasnya. Saya kencangkan, dan saya akan mulai meles dengan amplas halus. Jika masih ada beberapa part yang kasar, amplas bisa dicelupkan ataupun hasil akhir bisa dicelupkan di air, lalu diamplas kembali. Jika ingin mengulangi teknik amplas kasar, tidak apa-apa untuk memperhalus. Setelah itu, setelah halus, saya akan gunakan glue untuk mengolah yang halus dengan bubuk. Pertama bubuk pumice. Setelah itu saya ganti menggunakan bubuk dengan dikasih air sedikit, lalu saya poles kembali hingga permukaannya halus. Jika sudah selesai, saya akan melakukan polishing. Saya akan melaksanakan polishing akhir.